Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Kurniawan dari kelas B4 2017 dengan NIM 17220304 akan membacakan um, summarize atau rangkuman dari bab materi 5 dan juga materi 6. Materi 5 tentang rekrutmen sumber daya manusia. Pengertiannya adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuannya untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, dan yang terakhir untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan pekerjaan. Lalu sumber perekrutan bisa diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Dan prosesnya, yang pertama adalah penyusunan strategi untuk merekrut, yang kedua pencarian pelamar pekerjaan, dan yang ketiga penyisihan pelamar-pelamar yang tidak sesuai dengan kriteria atau penyisihan, dan yang terakhir adalah pembuatan kumpulan pelamar. Lalu materi 6 tentang seleksi sumber daya manusia. Menurut Nitisemito, tujuan dilaksanakannya proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat dalam posisi yang tepat. Tujuannya untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi, lalu mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat adalah memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir adalah memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang harusnya tidak diterima. Lalu komponen dalam suatu proses seleksi sumber daya manusia diantaranya adalah kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu standar kualifikasi, dan kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Kualifikasinya diantaranya adalah keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter kerja, kejujuran, dan kedisiplinan, serta inisiatif dan kreatif. Lalu alat-alat seleksi yang digunakan, jenisnya yang ke satu adalah seleksi administratif, yang kedua tertulis, yang ketiga seleksi tidak tertulis. Sistem seleksi harus berdasarkan efisiensi dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penempatan yang tepat. Menurut Andrew F. Sikula, Successive Hardless, sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian serta kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.